Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah SAW bab yang ke-22. Bagaimana anak-anakku semua, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, sehat afiat ya? Semua jangan lupa apabila keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, makan makanan yang bergizi, dan minum vitamin, oke? Agar semuanya sehat afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa wabah COVID-19 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mulai bab yang 22. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perasaan Ibu Khadijah saat ini kepada Rasulullah bab yang ke-22. Setelah beberapa bulan, kafilah Mekah pun datang kembali di tempat pemberhentian, yaitu di Mar al-Zahron. Jaraknya sehari perjalanan ke Mekah. Namun para agen biasanya mendahulukan datang ke Mekah untuk memberikan laporan perdagangannya kepada yang menyuruh tadi. Muhammad pun demikian, ia lebih dulu tiba di Mekah untuk melaporkan kepada Khadijah. Namun sebelum bertemu dengan Khadijah, Muhammad tawaf dulu 7 kali keliling mengelilingi Ka'bah. Nah, dari atas balkonnya, Khadijah melihat Muhammad sedang tawaf tadi. Dan Khadijah bergegas datang menyambut dan menyambut. Muhammad pun juga melaporkan hasil penjualannya, barang yang dibeli, serta berbagai pengalaman kecil dalam perjalanan perdagangan yang pertama kali ke Syria, Sam itu tadi. Saat itu Khadijah sudah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh oleh Muhammad, tetapi itu belum seberapa. Setelah Muhammad pulang, datanglah Maisarah melaporkan segalanya mengenai Muhammad yang begitu dipujinya. Padahal biasanya Maisarah itu setiap datang dari berdagang, yang dilaporkan itu semua bisnis. Namun saat ini yang diceritakan adalah kesannya terhadap Nabi Muhammad, terhadap Muhammad sebelum jadi Nabi ya. Belum pernah aku melihat pemuda yang demikian sempurna, memandang masa depan, keputusan-keputusannya begitu tepat, dan perkiraannya tidak pernah salah. Ia juga sangat jujur dan sopan. Demikianlah sebagian kisah yang dikisahkan Maisarah kepada Khadijah. Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan agen barunya itu. Warokoh bin Naufal pun datang dan mendengar sendiri dari kisah yang diceritakan oleh Maisarah tadi tentang Muhammad. Ada hal yang aneh pada diri Maisarah. Kamu itu biasanya setiap melaporkan selalu masalah bisnis, namun kamu kali ini yang kamu bicarakan adalah tentang Muhammad, dan Muhammad. Begitulah Khadijah dan pamannya tadi. Padahal keuntungan yang mereka dapat benar-benar luar biasa, begitu besarnya, sampai jika dikatakan bahwa Khadijah itu memiliki sentuhan emas, tepatlah apabila Muhammad juga disebut memiliki sentuhan penuh berkah. Ketika Warokoh telah mendengar semua, pamannya tadi kan Warokoh bin Naufal telah mendengar semua itu, ia tenggelam dalam pemikiran yang sungguh-sungguh. Setelah cukup lama berdiam diri, Warokoh berkata kepada Khadijah, mendengar darimu dan dari Maisarah mengenai Muhammad, dan juga dari apa yang kulihat sendiri, aku berpendapat bahwa ia
memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai seorang utusan Allah. Marokoh bilang begitu kepada Khadijah. Mungkin dialah yang ditakdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul pada masa yang akan datang. Memang Khadijah pun juga sudah mempunyai ketertarikan sendiri. Akhirnya Khadijah kan mempunyai teman wanita juga bangsawan yang bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah tahu setelah suami kedua Khadijah meninggal, banyak sekali bangsawan-bangsawan, saudagar-saudagar yang melamar Khadijah namun ditolak semua. Bangsawan Quraisy yang dimaksudnya itu. Nafisah tahu bahwa Khadijah takut semua lamaran itu hanya mengincar hartanya, karena kan Khadijah adalah saudagar yang kaya raya, terkenal sekali kaya raya. Lebih dari itu, Nafisah juga tahu bahwa yang diinginkan Khadijah adalah seorang laki-laki yang berakhlak agung, jujur, setia. Nafisah pun juga tahu bahwa ada satu laki-laki yang seperti itu di Mekah ini, kata Nafisah, yaitu adalah Muhammad. Jadi yang diinginkan Khadijah itu laki-laki yang agung, yang jujur, yang setia. Itu tadi Nafisah berpikiran hanya satu di Mekah ini, yaitu Muhammad. Karena itulah begitu Khadijah membuka diri untuk mau menikah lagi, maka Nafisah pun juga ikut berusaha, dan Khadijah bilang tentang Muhammad. Nafisah tidak terkejut, karena Nafisah dalam hatinya juga sudah tahu, karena keinginan Khadijah itu laki-laki seperti Muhammad, calon suami seperti Muhammad. Khadijah meminta Nafisah untuk mencarikan jalan bagaimana pandangan Muhammad tentang dirinya gitu. Maka ketika Muhammad dalam perjalanan pulang dari Ka'bah, Nafisah pun menghentikannya. Nafisah pun bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda, bahkan teman-temanmu yang seumurmu semua sudah menikah, bahkan sudah ada yang punya anak, yang lebih muda dari kamu juga sudah menikah." Dan mendengar pertanyaan itu, apakah kamu tidak ingin menikah? Nafisah bertanya kepada Muhammad. "Aku belum mampu menikah karena aku belum mempunyai kekayaan yang cukup untuk aku menikah." Apa jawab Anda jika Anda seorang wanita yang cantik, kaya, dan terhormat, mau menikah dengan Anda walaupun Anda belum mampu? Apa jawaban Anda? Tanya Nafisah kepada Muhammad. Muhammad balik bertanya dengan sedikit terkejut. Pertanyaannya seperti itu ya. Siapakah wanita itu? Muhammad balik bertanya kepada Nafisah. Nafisah pun tersenyum. Wanita itu adalah Khadijah, putri Khuwailid. Khadijah itu adalah putri Khuwailid. Alis Muhammad tambah terangkat. "Khadijah? Bagaimana mungkin Khadijah mau menikah dengan aku? Bukankah Anda tahu bahwa banyak sekali bangsawan-bangsawan kaya raya, kepala-kepala suku di Arab ini yang telah melamarnya, namun semuanya ditolak. Jika Anda mau menikahinya, katakan saja," kata Nafisah seperti itu, "dan serahkan semuanya kepadaku, atau aku yang akan mengurus semuanya." Ketika itu Abu Thalib menyetujui, Muhammad pun mengiyakan, Nafisah pun sebagai perantara. Maka pernikahan pun dilangsungkan
sebagai pengantin, Muhammad datang didampingi oleh paman-pamannya yang ikut berbahagia. Bagaimana perawakan Muhammad? Jarang ada pernikahan yang dilangsungkan demikian agungnya. Dalam acara itu, semua pemimpin Quraisy dan pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki menunggang kuda yang gagah diiringi para pemuda Bani Hashim yang menghunus pedang. Sementara itu, kaum wanita Bani Hashim berjalan lebih dulu dan telah diterima di rumah mempelai wanita. Rumah Khadijah yang megah saat itu telah diterangi cahaya lilin dalam lampion-lampion yang digantung dengan rantai-rantai emas. Setiap lampion terdiri atas 7 batang lilin. Semua pembantu Khadijah diberi seragam khusus untuk menyambut para tamu yang datang menjelang sore hari. Kamar pengantin benar-benar istimewa. Kain sutra dan brokat digantung begitu serasi. Lantainya tertutup karpet putih dan diharumi dupa dari guci perak. Betapa agungnya pernikahan Khadijah dan Muhammad. Khadijah sendiri begitu anggun, cantik, hingga tampak bercahaya seperti matahari terbit. Ia mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah dan jarang ada duanya saat itu. Abu Thalib adalah wakil mempelai laki-laki dalam memberi sambutan, sedangkan Warokoh bin Naufal adalah wakil dari mempelai wanita. Tidak ada laki-laki segagah Muhammad. Parasnya wajahnya tampan dan indah, perawakannya sedang, tidak tinggi, tidak pendek, pokoknya sedang lah, indah. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang, dahinya lebar dan rata, di atas sepasang alis yang lengkung, lebat dan bertaut. Pokoknya bisa kita bayangkan ya, semua bisa membayangkan begitu tampannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pada waktu menikah. Sepasang matanya lebar dan hitam, di tepi putih matanya agak kemerahan, tampak lebih menarik dan kuat, pandangannya tajam dengan bulu mata yang hitam pekat. Hidungnya halus dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Cambangnya lebar, berleher jenjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang, warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangannya dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti langkahnya maksudnya seperti itu. Dan air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan, membuat orang patuh kepadanya. Itulah perawakan Rasul. Kita semua pasti bisa membayangkan, yang begitu bisa kita teladani karena memang Rasul adalah suri teladan kita. Jadi kita harus menambah keimanan kita dalam mendengarkan kisah Rasul, sirah nabawiyah yang dibacakan oleh Umi Nini. Untuk hari ini cukup di sini dulu pertemuan kita. Ketemu esok hari untuk bab yang berikutnya. Apabila ada tutur kata yang keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Maira TV YouTube channel yang sudah memfasilitasi untuk pembacaan sirah nabawiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.